Nah, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, kita terus berbuat baik, kita terus beramal soleh, kita terus beribadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Artinya apa? Setiap hentakan napas kita jangan pernah lepas daripada pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibir kita ucapan yang paling ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bari nyambel, bari masak, bari apa kita ucap. Untuk apa? Untuk hidayah supaya hati kita ini tidak tergiur oleh urusan dunia. Nyari dunia boleh. Dan orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Karena sholat pakai kain harus yang kain bersih. Ya, kain yang baik, bukan baru. Untuk aurat yang benar. Itu kan pakai duit. Tapi yang nggak boleh ini kita hubung dunia. Cinta dunia. Bagaimana cinta dunia? Cinta dunia itu dunia nggak masuk sampai mulut, masuk sampai hati. Bagaimana besok? Belum ada. Bagaimana? Orang punya ini, gua harus punya. Orang punya ini, gua harus punya. Itu hubung dunia. Nabi Sulaiman kurang kaya bagaimana? Nggak ada yang menyamain Nabi Sulaiman kayaknya. Pangkat, kedudukan, jabatan, istrinya juga banyak. Tapi dia tetap apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Yang saya miliki ini min fadli rabbi, daripada rahmat Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, menguji aku. Ya. Am ashkur atau am akfur. Bersyukur atau kufur. Orang kadang-kadang diuji dengan kesusahan lulus. Sholatnya rajin, sholat tahajudnya rajin, duhanya rajin, doanya rajin, sampai nangis, sampai jumprit panjang doanya. Tapi ketika dikasih kenikmatan, dikasih harta, dia lupa. Betul tidak? Banyak orang yang lalai karena harta. Udah ditegur aja sama Allah, musibah, sakit baru, ya Allah. Coba kemarin lagi sembuh saya ibadah yang rajin. Istri suami kita suruh sholat ke masjid selagi masih sehat. Apa baru mau meninggal ntar digotong ke masjid? Baru sholatin. Apa nunggu dituntun sama kursi roda baru mau ke masjid? Terlambat sudah. Bisa memang, tapi tidak sempurna. Saya kenal semurat aja kalau sholat. Ya duduk iftirosnya, duduk tawaruknya rusak. Gak bisa sempurna. Iya. Jadi mumpung masih sehat, sempurnakan ibadah. Kalau ada ibadah kita nggak ruginya. Kenapa nggak rugi? Apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngomong begini dicatat nih. Makanya saya sering bilang sama anak-anak murid saya di sekolahan, Bapak nggak mau masuk neraka gara-gara kamu. Kamu udah balik, sholatnya keleleran, kamu nggak sholat. Kan ada tuh bocah yang kalau disuruh sholat katanya lagi halangan lah, mens lah. Saya nggak mau. Pokoknya kamu sholat. Kalau kamu lebih baik kamu nggak sekolah, kamu sholat di rumah daripada kamu sekolah kamu nggak sholat. Karena di sekolah tanggung jawab bapak saya bilang. Saya nggak mau dihisab sama Allah gara-gara kamu saya udah surga jadi masuk neraka. Nauzubillah subhanallah menjalin. Saya dihisab anak saya yang satu bagaimana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, yang keempat bagaimana, yang kelima. Dihisab istri saya bagaimana, kalau istri satu kalau punya 4
Lama hisapnya ya. Gimana tuh ya? Gimana hisapnya? Dilanjurin aja kalau sakit, nggak apa-apa. Yang kita makan nasinya. Iya, nggak apa-apa. Kalau umur ditanyakan, Sakit kan? umurmu kau gunakan untuk apa? Iya, lurusin aja. Selama sekian puluh tahun. Nggak apa-apa. Ilmumu kau manfaatkan untuk apa? Sudah aku berikan. Kalau harta ditanya dua. Ainak tasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kamu dapetin, kemana kamu belanjain? Pala butuh ditanya. Kalau buntu Ya. ditanya. Jadi jangan pernah kita tuh, iya, tangan ini jangan pernah sayang gitu, ngepel gitu. Maaf nih saya ngomong, harta yang kita tabung, yang kita makan, mohon maaf, cuma jadi tayu, cuma jadi kotoran. Sampai sini Pakaian doang yang enak ya. setuju Sampai sini doang enak. yang dari butik-butiknya sama Ipan Gunawan segala macam, Enak. jadi sampah. Betul tidak? Coba kalau kita sodako. Ini kadang-kadang sodako cari yang paling jelek. Sodako cari uang yang paling kecil, paling lecak. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100.000. Pengamen datang. Kita cari apa? 2.000-an. 1.000. Yang 100.000-nya bagus, yang satu lecak, cari yang mana? Yang lecaknya lecak. Sahabat Syakban, dia kalau sholat, perjalanan dari rumahnya 1 jam. Jadi kita belajar akidah aja dulu ya, buat gimana buat menanamkan kegairahan kita beribadah. Dia perjalanan dari rumah 1 jam ke masjid. Jalan. Lihat dulu mana ada Toyota, ada yang cuma ontak. Iya. Otak ini kagak punya. Suatu ketika dia ditunggu-tunggu sama Rasulullah, nggak datang-datang. Ditunggu-tunggu. Makanya kalau sholat subuh jangan cepat. Nunggu jamaah yang lain, barangkali ada yang mandi dulu, mandi hadas. Barangkali ada yang bangunnya saat semulat nggak bisa langsung bangun. Ya, kalau udah masuk waktu terlambat karena nungguin orang mandi junub gimana? Ya yang jelas kita tunggu sampai minimal dari waktu azan 10 atau 15 menit. Iya, pantasan sholawatan dulu seringnya Pak Ya Ustaz. salawatan dulu, tungguin. Ya, apa nunggu imamnya, Nah, apa nunggu banyak. Setelah ditunggu Sering kan sama beli ada sahabat sholawat. Mana ini sahabat? Ada sahabat yang tahu. Ternyata dia meninggal. Oh, innalillahi. Sholatlah Rasulullah sama para sahabat. Setelah sholat, zikir. Kan kalau zikir Rasulullah mah Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Waktu mulai sampai situ tuh. Istighfar kalau pakai hadis sampai waktu mulai. Kalau menjami ilmasi wal dzurub itu tambahan urama. Ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu yang di hadis. Hadis Abu Daud, hadis Muslim, ada di situ. Riwayat Muslim, riwayat Daud. Ya.